Teman-teman minta perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati yang diberikan kepada kita sekalian sehingga kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka acara laporan pertanggungjawaban Ketua Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah masa khidmat 2019-2021 sekaligus pemilihan Ketua Irmanuh yang baru masa khidmat 2021-2024. Dan alhamdulillah kami mewakili ketua, mewakili pengurus semua mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih atas kehadiran teman-teman, rekan-rekan semua pada malam hari ini untuk bersama-sama mensukseskan atau menghidupkan acara ini. Baik para hadirin, para tamu undangan yang berbahagia dan yang saya hormati, mungkin untuk mengefektifkan waktu, yang pertama mari kita buka saja acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik, tidak ada kekurangan sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli sholiyah fi barakatis suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian menginjak acara selanjutnya, yakni prakata atau sambutan dari Ketua Irmanuh ataupun yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua DKM Nurul Hidayah beserta jajarannya, yang saya hormati teman-teman perwakilan remaja musola, serta anggota Irmanu yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berkumpul untuk melaksanakan laporan pertanggungjawaban kepengurusan Irmanu masa khidmat 2019-2021 sekaligus pergantian kepengurusan Irmanu 2021-2024. Pada kesempatan kali ini saya mewakili Ketua Irmanu yaitu Kang Jamil yang kebetulan pada malam hari ini berhalangan untuk hadir. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada teman-teman semuanya yang telah membantu mensukseskan program-program Irmanu, kegiatan Irmanu selama 3 tahun ke belakang, baik kegiatan yang formal maupun kegiatan yang non-formal dengan sangat memuaskan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada DKM Nurul Hidayah yang selama ini sudah mensupport kami dan selalu memberikan saran-saran dan masukannya yang sangat kami butuhkan. Di sini juga saya ingin meminta maaf apabila dalam mengemban tanggung jawab ini masih kurang maksimal karena memang beberapa program masih belum berjalan dengan baik. Tapi harapannya semoga Irmanuh ke depannya dapat lebih baik lagi, lebih dapat berkembang lagi, lebih maju dan lebih kompak lagi. Organisasi itu ibarat pergantian siang dan malam, ada kalanya menjulang bagaikan fajar, terik bagaikan siang dan tenggelam bagaikan senja. Tak terasa kepengurusan Irmanuh
periode 2019-2021 telah memasuki periode senjanya dan sebentar lagi akan digantikan oleh matahari-matahari baru yang siap menyinari sinarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk saudara Jesse yang telah menyampaikan prakatanya. Memang cita-cita dari teman-teman kita semua, yakni mudah-mudahan dimulai dengan malam hari ini Irmanuh bisa lebih baik lagi, dan dengan kita mengikuti organisasi ini mudah-mudahan tentunya dapat bermanfaat untuk kita, positif dan sebagainya. Terus sambutan yang kedua yakni dari pembina Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Agung Bakti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Nurul Hidayah Desa Dawan, Bapak Nasihin Nur. Yang kami hormati Pengurus Irmanuh periode 2019-2021. Yang kami hormati semua rekan-rekan remaja Masjid Nurul Hidayah, baik putra maupun putrinya, dan seluruh remaja musola se-Desa Dawan yang alhamdulillah sudah hadir memenuhi undangan dari pengurus Irmanuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan laporan pertanggungjawaban dan pembentukan pengurus Irmanuh yang baru. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan senantiasa mendapatkan syafaat serta pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami atas nama pembina Irmanuh Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah Desa Dawan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua rekan-rekan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang intinya kita sama-sama bersilaturahim di Masjid Nurul Hidayah ini untuk lebih mengenal antara remaja musola dan remaja masjid. Ya, syukur-syukur nanti bisa gabung ke dalam suatu wadah, yaitu Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah. Selanjutnya kami sangat berharap sekali kepada rekan-rekan remaja, baik remaja musola maupun remaja masjid, dalam hal ini untuk lebih mengedepankan syiar Islam dengan
melaksanakan berbagai kegiatan peribadatan dalam rangka peringatan Hari Besar Islam, dan dengan bergabungnya remaja dari tiap-tiap blok atau tiap musola akan lebih menambah semangat baru, kepengurusan baru, dan juga mungkin akan tercipta suatu jalinan pertemanan ya, yang tadinya belum kenal dengan remaja musola akhirnya menyatu di dalam ikatan remaja Masjid Nurul Hidayah. Karena mungkin teringat sebuah hadis yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu satu poin yang pernah saya sampaikan kaitannya dengan jaga 5 sebelum datang yang 5, yaitu diantaranya jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan marilah kita isi masa muda kita dengan berbagai hal atau kegiatan yang positif. Insya Allah kalau di masjid ya, kalau di ikatan remaja masjid itu mudah-mudahan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif ya. Jadi pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, karena masa muda tidak akan terulang lagi. Untuk itu harapan kami setelah terbentuk kepengurusan yang baru, mudah-mudahan Irmanuh akan lebih solid lagi, akan lebih kompak lagi, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Jessi ya. Irmanuh sekarang sudah masuk usia senja ya. Nah, mataharinya sudah surup. Mari kita bersama-sama setelah terbentuknya Irmanuh, yaitu bersama-sama dengan menggapai matahari, menggapai sebuah cita-cita untuk mewujudkan Irmanuh yang berkembang pesat, dan juga menampakkan kegiatan-kegiatan yang positif serta saling jalin silaturahmi antar remaja musola dan remaja masjid. Dan selanjutnya mungkin setelah terbaur atau menjadi satu antara remaja musola dengan Irmanuh, mungkin kegiatan yang sempat tertunda bisa dilaksanakan kembali, yaitu safari Irmanuh atau marhaban keliling. Itu harapan kami, semoga dapat terlaksana kembali safari Irmanuh, benar ya, yang pernah tertunda. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sekali lagi atas kehadiran rekan-rekan remaja baik putra maupun putri. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Pak Agung Bakti yang telah menyampaikan motivasi untuk kita semua. Harapannya dari pembina Irmanuh, bahkan kita semua pengurus Ikatan Remaja Nurul Hidayah, mudah-mudahan Irmanuh ke depan lebih solid, lebih maju dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk sambutan terakhir, yakni dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, yang akan disampaikan oleh Bapak Nasikin Nur. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi washabbihi man ihtada bihadiyatil ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati pembina Irmanuh,
yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik remaja Irmanuh dan juga adik-adik remaja Mushola se-Desa Dawan. Alhamdulillah pada malam ini berkat limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Ta'ala kita sama-sama dapat hadir tempat yang mulia ini di rumah Allah, Baitullah, masjid kita yang tercinta, Masjid Besar Nurul Hidayah, yang mana kita akan melaksanakan yaitu pertama pertanggungjawaban pengurus Irmanuh periode 2019-2021 dan sekaligus akan memilih kepengurusan yang baru periode 2024. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabatnya, dan kita yang berkumpul di sini termasuk di dalamnya. Amin Allah amin. Adik-adik yang saya cintai, memang kepengurusan itu pergantian sudah sewajarnya dan itu satu organisasi mesti pergantian itu karena ada jeda, ada waktunya. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Itu tergantung peraturan ADRT-nya masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus periode 2019-2021 yang telah bekerjasama dengan kami DKM dengan cukup baik selama ini, karena bagaimanapun Irmanuh adalah bagian dari DKM. DKM tanpa Irmanuh tentu tidak berjalan, Irmanuh tanpa DKM pun tidak akan jalan. Maka itu harus sama-sama berjalan seiring seirama. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi yang telah sumbangsinya selama ini Irmanuh kepada kami. Mudah-mudahan nanti dalam pengurusan yang baru akan lebih baik lagi, dan tentunya program-programnya juga harus seiring sejalan dengan DKM, karena baik Irmanuh maupun DM adalah objeknya sama, yaitu masjid. Masjid yang mesti dikelola, mesti diurus untuk kemakmurannya, demi kemakmuran masjid dan jamaahnya. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk mengelola masjid yang kita cintai ini dan jamaahnya, untuk sama-sama memakmurkannya. Karena siapa lagi kalau bukan kita sebagai pengurus baik DKM maupun Irmanuh. Ke depan pengurus yang baru harus lebih kompak lagi, harus lebih kerjasama yang baik, sama-sama kerja yang baik. Karena menurut penilaian saya memang udah cukup bagus untuk Irmanuh yang pengurusan kemarin, mesti masih ada kekurangannya. Kekurangan ini ya mungkin keterbatasan kita sebagai manusia biasa yang tentu tidak akan sempurna untuk melaksanakan segala sesuatu program-program yang ada. Sama seperti kami juga DKM yang kemarin baru terpilih sebagai pengurusan yang baru, masih banyak program yang belum tercapai karena keterbatasan kami sebagai pengurus yang belum bisa mencapai kesempurnaan keseluruhannya dan belum memuaskan kepada jamaah-jamaahnya. Ke depan marilah kita bersama-sama baik DKM maupun Irmanuh untuk memikirkan bersama untuk kemajuan DKM ini demi kemajuan kita dan jamaahnya. Itu saja selaku sambutan dari saya. Semoga nanti ke depan
kita sama-sama akan lebih baik lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada beliau Bapak Nasikin Nur yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan untuk kepengurusan ke depan lebih baik lagi, lebih terorganisir dan lebih termanajemen daripada kepengurusan yang sekarang, dan mudah-mudahan ini sebagai bentuk kaderisasi dari teman-teman sekalian. Dan untuk acara selanjutnya yakni laporan-laporan yang akan disampaikan oleh pengurus daripada ketua atau pengurus Irmanuh tahun 2019-2021 ya. Yang pertama yakni laporan kegiatan Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Irmanuh atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kerja kepengurusan Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah 2019-2021. Yang pertama, membuat kartu tanda anggota. Ini alhamdulillah sudah terlaksana. Di sini saya bawa kartunya. Lalu yang kedua, melaksanakan kajian. Kajian yang pertama, kajian bab haid khusus perempuan sudah berjalan tapi berhenti. Selanjutnya kajian kitab Barzanji sudah terlaksana pada saat itu bersama almarhum Bapak Kiai Haji Anwar Fatoni. Lalu kajian kitab Alala dan Safinah, ini alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Lalu yang ketiga, mengadakan pelatihan keagamaan. Irmanuh pernah belajar cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah dan mensolati jenazah. Ini sudah terlaksana. Lalu petugas kebersihan sekretariat sudah terlaksana. Mendata peralatan kesekretariatan atau inventaris sudah terlaksana. Lalu menjalankan usaha. Nah, Irmanuh pernah membuat Nawen Milk, yaitu menjual susu jeli, otak-otak mercon dan bakso mercon. Selanjutnya mengadakan sosialisasi dengan masyarakat, salah satunya dengan membuat takjil, lalu safari maulid dari tajuk ke tajuk. Nah, ini sudah terlaksana tetapi belum berjalan lagi. Lalu mengadakan rapat evaluasi tiap bulan, ini sudah terlaksana tapi hanya di awal kepengurusan saja. Lalu melanjut kegiatan Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah untuk mingguan. Yang pertama, rutinan malam Rabu, ratib, maulid, dan kajian kitab Alala dan Safinah. Lalu yang kedua, petugas parkir Jumat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan DKM kuliah subuh tiap minggu. Yang keempat, latihan genjring khusus perempuan tiap minggu. Yang terakhir, piket kebersihan sekretariat. Untuk kegiatan yang bulanannya, yang pertama, malam Sabtu minggu keempat, marhabanan ad-dibai khusus untuk perempuan. Yang kedua, mengikuti kegiatan DKM bulanan, yaitu istighosah pada minggu ketiga dan pengajian ibu-ibu pada minggu keempat. Lalu yang ketiga, membuat konten seputar DKM Nurul Hidayah dan Irmanuh, membuat konten YouTube. Dan yang terakhir, safari dokumentasi. Untuk kegiatan tahunannya, yang pertama mengadakan
peringatan PHBI, mulai dari Isra Mi'raj, kemudian peringatan Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, Haul Masjid, dan yang lainnya. Kita juga sebelum acara puncak biasanya mengadakan pra-acara seperti perlombaan atau ziarah dan sebagainya. Lalu yang kedua ada tadabur alam, kegiatan tahunannya, lalu halal bihalal, ke rumah DKM atau ke rumah sesepuh, lalu membantu pelaksanaan pemotongan, pembungkusan, dan pendistribusian kurban. Nah, ini biasanya ketika Idul Adha. Lalu ikut membantu proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji. Biasanya kita bersama DKM dan KBIH itu ikut membantu. Tapi ketika COVID itu kan tidak ada, jadi ya tidak ada. Dan yang terakhir untuk kegiatan fisiknya, pada bulan November dan Desember kemarin kami sudah renovasi menara dengan perbaikan plafon, lampu, dan melengkapi fasilitas Sekretariat Irmanu. Mungkin sekian penyampaian program kerja dan kegiatan Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Saudara Jesse yang telah menyampaikan gambaran daripada kegiatan-kegiatan atau acara Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah, baik bulanan, mingguan, dan sebagainya. Dan ini menjadi PR juga untuk kita semua, bahkan untuk kepengurusan yang baru, paling tidak seperti itu gambarnya teman-teman. Nanti tinggal gimana caranya kita yang belum terlaksana, mudah-mudahan di kepengurusan yang baru ini bisa terlaksana dengan baik, bisa terorganisir dan bisa memanajemen semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mungkin penyampaian keuangan dulu ya. Oke. Untuk laporan keuangan terlebih dahulu, yakni dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Khalifatun Nisa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan keuangan Kas Irmanu tahun 2019 sampai 2021. Diawali pada bulan Maret 2019. Pemasukan 88.000. Bulan Juni 2019 pengeluaran 48.000. Bulan Juli pemasukan 40.000, pengeluaran 80.000. Bulan Desember pemasukan 236.800. Untuk keseluruhan pengeluaran tahun 2019 senilai 128.000 dan pemasukan 364.800. Sisa saldo di tahun 2019 yaitu 236.800. Januari 2020 pemasukan 56.900, pengeluaran 130.000. Februari 2020 pemasukan 44.000, pengeluaran 146.000. Maret 2020 pemasukan 135.000, pengeluaran 146.000. April 2020 pemasukan 24.000, pengeluaran 95.000. Mei 2020 pemasukan 1.797.000, pengeluaran 200.000.
Juni 2020 pemasukan 597.000, pengeluaran 374.000. Juli 2020 pemasukan 322.000, pengeluaran 353.500. Agustus 2020 pemasukan 593.800, pengeluaran 449.500. September 2020 pemasukan 430.000, pengeluaran 712.000. Oktober 2020 pemasukan 400.000, pengeluaran 175.000. November 2020 pemasukan 400.000, pengeluaran 310.000. Desember 2020 pemasukan 747.500, pengeluaran 318. Untuk seluruh pengeluaran di tahun 2020 totalnya 3.409.000. Pemasukannya 5.784.000. Saldo akhir 2020 2.375.000. Pengeluaran Januari 2021 1.033.000. Pemasukannya 211.000. Februari 2021 pemasukan 84.500, pengeluaran 357.000. Maret 2021 pemasukan 43.000, pengeluaran 137.000. April 2021 pemasukan 530.000, pengeluaran 288.500. Mei 2021 pemasukan 590.000, pengeluaran 180.000. Juni 2021 pemasukan 830.000, pengeluaran 728.000. Juli 2021 pemasukan 1.294.000, pengeluaran 679.000. Agustus 2021 pemasukan 1.033.500, pengeluaran 1.158.000. September 2021 pemasukan 174.300, pengeluaran 679.000. Oktober 2021 pemasukan 1.520.000, pengeluaran 2.344.200. November 2021 pemasukan 1.307.000, pengeluaran 2.171.300. Desember tahun 2021 pemasukan 246.900. Desember 2021 pemasukan 2.469.000, pengeluaran 2.237.000. Total pemasukan untuk periode 2019 sampai 2021 pemasukannya senilai 14.030.000. Pengeluarannya senilai 12.010.000. Dan di sini sisa saldo akhirnya 2.020.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan kepada Saudari Bendahara Khalifatun Nisa. Begitu cukup ringkas dan detail ya teman-teman.
Jadi per tahunnya itu dibacakan tadi oleh saudara Owi pemasukan dan pengeluarannya tiap per bulannya ya. Itu jadi untuk sisa di akhir pengurusan itu sekitar 2.020.000. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada penyampaian terkait dengan kesekretariatannya, inventaris dan sebagainya yang akan disampaikan oleh saudara Istiana. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat masuk dan surat keluar Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah periode 2019-2021. Untuk surat masuk sendiri itu terdata ada 7 surat masuk. Yang pertama pada tanggal 3 Agustus 2020, acaranya Haul Mbah Buyut Muji, pengirimnya DKM Tajuk Mbah Buyut Muji. Terus pada tanggal 5 Juni 2021 itu acaranya Halal Bihalal, pengirimnya Remaja Musola Mustaqus Salam. Terus yang ketiga yaitu pada tanggal 19 Maret 2021 acaranya Tasyakur dan Istighosa, yang pengirimnya Panitia Peringatan Ponpes Nurul Quran. Yang keempat pada tanggal 20 Maret 2021 acaranya Pembacaan Tahlil dan Mau'izah Hasanah, pengirimnya Panitia Peringatan Haul Kyai Haji Agus Kostalani. Yang kelima yaitu pengirimnya RM Kemelaka. Yang keenam dari pengirim Remaja Masjid Palir, dan yang ketujuh pada tanggal 20 November 2021 itu pengirimnya Ansor Kecamatan Tengah Tani. Untuk surat keluar sendiri kita terdata ada 10 surat keluar. Yang pertama pada tanggal 28 Februari 2021 itu acaranya Safari Maulid dengan keterangan surat izin tempat safari di Tajuk Gosang dan surat undangan. Pada tanggal 10 Maret 2021 masih sama dengan acara Safari Maulid dengan keterangan surat izin tempat safari Maulid di Tajuk Mbah Buyut Muji dan surat undangan. Pada tanggal 1 April 2021 masih dengan acara yang sama Safari Maulid dengan keterangan surat izin tempat safari di Tajuk Gede Rancang dan surat undangan. Pada tanggal 16 Juni itu surat pemberitahuan Bazar Ramadan 1442 Hijriah, dan pada tanggal 5 Juli kita mengeluarkan surat rekomendasi beasiswa, dan yang ke-9 pada tanggal 7 Juli 2021 dengan acara Safari Maulid dengan keterangan surat izin tempat safari di Musolah Nasrul Huda dan surat undangan. Untuk perincian inventaris Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah pada periode 2019-2021, yang pertama ada genjring plus bas plus tam dan plus darbuka 1 set dalam kondisi baik. Yang kedua ada lemari 2 buah dalam kondisi kurang baik. Yang ketiga ada gelas kopi 6 buah dalam kondisi baik tetapi rusak 1. Terus yang keempat ada gelas bening 4 buah dalam kondisi baik. Lalu ada tatakan gelas kayu 2 buah dalam kondisi baik. Yang keenam ada tutup gelas aluminium 4 buah dalam kondisi baik. Yang ketujuh ada gelas teh besar 12 buah dalam kondisi baik. Yang kedelapan ada teko elektrik 1 buah dalam kondisi baik. Yang ke-9 ada terminal 4 buah dalam kondisi baik. Yang ke-10 kipas angin 2 buah dalam kondisi baik. Yang ke-11 ada hordeng 3 buah dalam kondisi baik. Yang ke-12 ada cermin 1 buah dalam kondisi baik. Yang ke-13 ada tong sampah 1 buah dalam kondisi baik. Yang ke-14 ada lampu pospor 4 buah dalam kondisi baik tetapi yang 2-nya rusak. Yang ke-15 ada tali tampar
2 buah dalam kondisi baik. Yang ke-16 ada nampan, 2 buah dalam kondisi baik. Yang ke-17 ada taplak meja, 3 buah dalam kondisi baik, tetapi yang satu hilang. Yang ke-18 ada tempat tisu, 1 buah dalam kondisi baik. Yang ke-19 ada piring, 12 buah dalam kondisi baik. Yang ke-20 ada kursi lipat, 2 buah dalam kondisi baik. Yang ke-21 ada karpet bulu, 2 buah dalam kondisi baik. Yang ke-22 ada sapu lidi, 1 buah dalam kondisi baik. Yang ke-23 ada sarung tangan, 3 pasang dalam kondisi baik. Yang ke-24 ada termos es besar, 1 buah dalam kondisi baik. Yang ke-25 ada tempat ATK, 1 buah dalam kondisi baik. Yang ke-26 ada double tip, 3 buah dalam kondisi baik. Yang ke-27 ada cap Irmanu, 1 buah dalam kondisi baik. Yang ke-28 ada cap panitia, 3 buah dalam kondisi baik. Yang ke-29 ada sarung, 8 buah dalam kondisi baik. Yang ke-30 ada file box, 2 buah dalam kondisi baik. Yang ke-31 ada strapless, 4 buah dalam kondisi baik. Yang ke-32 ada cutter, 1 set dalam kondisi baik. Yang ketiga ada mic plus kabel, 2 buah dalam kondisi baik. Yang keempat ada gembok, 2 buah dalam kondisi baik. Yang ke-35 ada sendok, 12 buah dalam kondisi baik. Dan yang ke-36 ada rompi, 2 buah dalam kondisi baik. Segitu dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disampaikan terima kasih oleh saudara istri. Masya Allah sampai detailnya, kiangan ngitungnya. Terus terang saya sendiri nggak hafal ya jumlah-jumlahnya. Tapi alhamdulillah berkat usaha dari teman-teman sekalian untuk bisa menyampaikan pertanggungjawabannya malam ini bisa dengan segitu hafal ya sampai dengan jumlahnya. Kemudian menginjak acara selanjutnya yakni tanya jawab dari semua pengurus maupun tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, yakni kami berikan dua saja ya karena sudah malam, 2 penanya dari apa yang disampaikan oleh teman-teman pengurus Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah, baik dari laporan kegiatan maupun laporan keuangan dan sebagainya. Dipersilahkan teman-teman, angkat tangan. Rudi nakon Rudi. Dua penanya, monggo silakan. Iya, pantesan beli kartunya. Untuk teman-teman yang di belakang ke golongan Ipan, Nana, monggo diisi dikit RP. Wis ngisi absen dorong ya. Monggo diisi RP dikit pul. Enak aja jaburan aja. Wis kita wis ngawiti. Untuk laporan keuangan tadi saya sempat menyimak di bulan kalau nggak salah antara Juni sampai Agustus itu antara pemasukan dan pengeluaran itu memang relatif
berdekatan loh, sama lah 2020 kalau nggak salah. Nah itu Juni sampai Agustus kan, contoh lah misalkan pemasukan 1 juta, pengeluarannya tipis gitu lah 900 sekian. Nah mungkin dari kami ya mewakili teman-teman semua pengen meru jadi rinciannya tuh untuk apa saja. Iya, di bulan Juni, Juli, Agustus, 3 bulan itu 2020 kalau nggak salah. Dari Juni. Untuk bulan Juni tanggal 2 yaitu pengeluaran konsumsi Irmanu senilai 90.000. Tanggal 16 pemasukan kas Irmanu senilai 11.000. Tanggal 23 Juni pemasukan kas Irmanu senilai 20.000. Tanggal 16 Juni konsumsi Irmanu senilai 50.000. Tanggal 23 Juni konsumsi Irmanu senilai 94.000. Tanggal 30 Juni dapat penjualan beras senilai 200.000. Tanggal 30 Juni pemasukan konsumsi Irmanu senilai 300.000. Tanggal 30 Juni konsumsi rutinan Irmanu senilai 140.000. Tanggal 30 Juni pemasukan kas Irmanu senilai 66.000. Untuk bulan Juli tanggal 3 Juli pengeluaran konsumsi kajian senilai 20.000. Tanggal 7 Juli konsumsi rutinan Irmanu senilai 73.500. Tanggal 7 Juli pemasukan kas Irmanu senilai 32.000. Tanggal 10 Juli pengeluaran konsumsi kajian senilai 20.000. Tanggal 14 Juli konsumsi rutinan Irmanu senilai 70.000. Tanggal 14 Juli konsumsi pemasukan kas Irmanu senilai 21.000. Tanggal 20 Juli pemasukan dari penjualan beras senilai 210.000. Tanggal 21 Juli konsumsi rutinan Irmanu senilai 100.000. Tanggal 21 Juli pemasukan kas Irmanu senilai 33.000. Tanggal 28 Juli konsumsi rutinan Irmanu senilai 70.000. Tanggal 28 Juli pemasukan kas Irmanu senilai 26.000. Sekian Kang Wi. Mungkin ya wis lah. Kayaknya di tahun 2021 kayaknya. Yang gede-gede tuh jadi antara pemasukan dan pengeluaran itu kan hampir mirip-mirip ya. Bukan di 2020 tapi coba dicek lagi 2021-nya aja. Bener nggak? Globalnya aja, globalnya. Di Agustus ya. Di Agustus berapa? Untuk bulan Agustus tahun 2021, tanggal 3 Agustus 2021 pengeluaran konsumsi rutinan senilai 100.000. Untuk pemasukan bulan Agustus 2021 senilai 1.033.500.
pengeluarannya 1.158.000. Bulan September pemasukan 1.743.000, pengeluaran 679.000. Bulan Oktober pemasukan 1.520.000. Ya cukup. Pengeluarannya 2.344.000. Yes, cukup. Terus barangkali dari penanya yang lain, enggak? Terima kasih kesempatan yang berikan pada saya untuk menanyakan hal-hal yang tadi dilaporkan oleh Irmanuh, baik itu inventaris, keuangan dan sebagainya. Yang inventaris itu sampai detail sekali ya, sampai ada apa itu piring, sendok ya. Ya. Tapi saya tadi ada gembok, kuncinya ada enggak itu? Sebutnya gemboknya saja, kalau nggak ada kuncinya. Terus keset masuk nggak keset? Nggak ada. Ya saya juga pengen nanyakan keuangan ini. Keuangan kalau secara global keseluruhan dari 2019 sampai 2021 sampai pemasukan itu 14 juta sekian ya. Pengeluarannya 12 juta sekian, sisa 2 juta. Itu saya pengen tanyakan, selain dari iuran anggota Irmanuh, itu dari mana aja pemasukannya? Iya, di antaranya apa dari donatur apa dari mana gitu. Ya itu saya tanyakan untuk pemasukannya aja, yang besar dari mana itu? Bismillah, izin menjawab Pak. Untuk pemasukan itu selain dari kas yang tiap malam Rabu, itu dari kotak yang Jumatan itu Pak, kotak yang di depan, lalu kotak Jumatan, kotak amal Jumatan. Parkir. Iya, parkir. Parkir itu saya lihat itu baru beberapa bulan ya. Iya kan belum sampai setahun lah. Iya. Iya. Emang itu besar. Setelah saya anjurkan kenapa itu ada pemasukan tapi nggak dikelola. Terus akhirnya iya dikelola, baru iya betul besar masukannya. Nah saya kasih lagi nih nanti penitipan sandal dan sepatu barang itu kalau Jumat lumayan juga itu. So kalau Irmanuh ada jam 11 standby di sini, itu buat Irmanuh lagi, itu buat masukan. Jadi coba cari tenaganya yang kira-kira bisa jam 11, jangan sampai setengah 12. Kalau setengah 12 sudah banyak orang. Kalau jam 11 itu nanti kalau belum ada siap orangnya, siapa yang terima nanti? Ya itu. Perempuan boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan salaman dengan yang penitipnya, ya. Nanti batal itunya. Mau sholat sama. Ya itu selain dari, saya kira itu baru berapa bulan kalau dari parkir ya. Terus selain dari parkir itu dari mana aja? Selain itu juga ada dari DKM. Setiap bulannya itu 300.000 untuk bisyarah kajian. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menginjakkan demisioner dari atau penyerahan laporan pertanggungjawaban dari pengurusan yang lama
kepada mungkin dalam hal ini akan diserahkan terlebih dahulu ke pembina Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah. Dalam hal ini akan diserahkan kepada Pak Agung Bakti. Ya, enggak untuk itunya secara simbolis. Baik, terima kasih. Kemudian untuk acara selanjutnya yakni acara untuk pemilihan kepengurusan Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah yang baru, dan akan langsung disampaikan atau penyampaian kriteria daripada bakal calon Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah ini, dan sekaligus tatib ya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh saudari Farida Priani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga. Untuk teman-teman khususnya pengurus dan tamu undangan agar bisa menepati serambi masjid terlebih dahulu. Bagian kan, Ma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu atau memimpin jalannya prosesi pemilihan Ketua Irmanuh Masa Khidmat 2021-2024. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, Bapak Nasihin Nur. Yang terhormat juga jajaran DKM yang telah hadir di acara pemilihan Ketua Irmanuh sekaligus LPJ Irmanuh ini, serta teman-teman sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mensukseskan acara pemilihan Ketua Irmanuh dan laporan pertanggungjawaban Irmanuh. Baik, saya di sini akan memandu. Sebelumnya saya akan membacakan kriteria calon Ketua Irmanuh Masa Khidmat 2021-2024. Yang pertama, warga Desa Dawan. Kemudian yang kedua, usia 17 sampai 25 tahun. Yang ketiga, belum pernah menjabat sebagai Ketua Irmanuh. Yang keempat, tidak sedang menjabat sebagai ketua organisasi lainnya. Dan yang kelima, bersedia, loyal, dan mampu berkomitmen di Irmanuh. Dan sekedar informasi, kenapa kita mengambil masa khidmatnya 2021 sampai dengan 2024, karena kita mengikuti masa khidmatnya DKM yang baru, yang alhamdulillah telah terpilih kembali Bapak Nasihin Nur sebagai Ketua DKM masa khidmat 2021-2024. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib pemilihan Ketua Irmanuh masa khidmat 2021-2024. Yang pertama, pemilih mengisi daftar hadir pada saat datang di tempat dengan menunjukkan surat undangan peserta musyawarah.
Baik, untuk yang pertama ini saya meminta kepada panitia untuk menginformasikan berapa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Panitia. Baik, untuk yang hadir dari putra 28 dan dari putri 27. Jadi semuanya yang hadir di sini remaja berjumlah 56. Baik, sebelumnya ada yang belum absen? Mangga, untuk yang belum absen silahkan di absen terlebih dahulu. Karena yang tercantum di dalam absen ini nanti akan memilih bakal calon dan calon ketua Irmanuh untuk selanjutnya. Baik, ada perbaruan data. Untuk yang hadir laki-laki ada 30 dan yang perempuan ada 27. Jadi totalnya ada 57 suara. Kemudian yang kedua, pemilihan ketua Irmanuh dilakukan secara langsung dan dengan cara voting. 3. Pemilih menuliskan nama satu orang bakal calon atau calon ketua Irmanuh dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang sudah disediakan panitia. 4. Setiap yang mendapatkan undangan berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Jadi semua yang hadir di sini itu berhak mencalonkan dan dicalonkan, tapi kecuali DKM dan ketua-ketua ya. Nanti ada di peraturan selanjutnya. Kemudian yang kelima, yang mencalonkan atau dicalonkan harus hadir pada saat kegiatan pemilihan berlangsung dan tidak bisa diwakilkan. 6. Penulisan nama calon ketua Irmanuh boleh disingkat. Contoh, misalkan namanya Khairuddin, disingkat Udin misal. Kemudian 7. Kertas suara yang sah berstempel basah dan paraf ketua panitia pelaksana pemilihan. Jadi nanti kertas yang akan dibagikan itu ada stempel basah dan tanda tangannya. Apabila ada kertas suara polos yang tidak ada stempel dan tidak ada tanda tangan, maka dinyatakan tidak sah. Selanjutnya, bila terdapat jumlah suara calon ketua Irmanuh tertinggi sama besar, maka dilakukan pemungutan suara ulang khusus untuk suara sama besar tersebut. Selanjutnya, dalam sesi pemilihan bakal calon menuju penetapan calon akan diambil 3 besar suara terbanyak. 10. Yang sudah ditetapkan calon harus menyampaikan visi misi. Jadi calon 3 besar ini nanti akan menyampaikan visi misinya sebagai calon ketua Irmanuh ke depan. Selanjutnya, ketua terpilih mempunyai hak prerogatif dalam merumuskan struktur kepengurusan. 12. Tim formatur meliputi 2 pengurus lama, 1 ketua terpilih dan 2 pembina. 13. Untuk merumuskan susunan pengurus akan diberi waktu 2 minggu setelah terpilih menjadi ketua Irmanuh.
Jadi untuk tim formaturnya atau pembentukan strukturalnya diberi waktu 2 minggu, yang selanjutnya akan diserahkan ke DKM. Kemudian yang selanjutnya ke-14, keputusan tim formatur tidak dapat diganggu gugat. Dan yang terakhir, sebelum pemilihan ketua baru, Mas Irmanuh masa khidmat 2019-2021 terlebih dahulu menyampaikan demisioner. Dengan ini saya persilahkan kepada teman-teman Irmanuh masa khidmat 2019-2021 untuk menyatakan demisioner. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, pengurus Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah periode 2019-2021 menyatakan demisioner. Baik, karena pengurus lama sudah demisioner, artinya kepengurusan ini terjadi kekosongan, yang mana harus segera dipilih ketua baru untuk membentuk struktur kepengurusan yang baru. Maka saya meminta kepada panitia untuk membagikan surat suara yang sudah berstempel dan bertanda tangan. Silakan mohon dibantu. Diinfokan kembali jumlah surat suara ada 57. Mohon dibantu segera. Sekali lagi saya bacakan ya untuk kriteria calon ketua atau bakal calon ketuanya. Itu warga Desa Dawan, kemudian usianya 17 sampai dengan 25 tahun, belum pernah menjabat sebagai ketua Irmanuh, tidak sedang menjabat sebagai ketua organisasi lainnya, baik itu Ansor, IPNU, IPPNU atau Banser atau Karang Taruna. Kemudian bersedia serta loyal dan mampu berkomitmen di Irmanuh. Mohon perhatian untuk yang tidak boleh dipilih, ini yang ada di depan ya, yang di sini ya, nggak boleh dipilih. Terima kasih. Nanti dulu.
Mohon dibantu untuk yang putra agar dimasukkan ke dalam kardus surat suaranya. Dimohon untuk remaja putra digabungkan nanti kan digabungkan. Untuk mengefektifkan waktu, saya minta bantuan dari teman-teman Irmanu untuk ada yang menulis, kemudian ada yang membacakan surat suaranya. Dimohon kerjasamanya. Untuk putra kurang 3, mangga yang belum dikumpulkan. Baik, diinformasikan untuk remaja laki-laki atau untuk serta laki-laki itu berjumlah 30, tapi yang satu orang itu orang Batembat sehingga tidak dapat mengikuti acara ini. Kemudian yang kedua itu sudah pulang lebih dulu. Jadi ada 27 laki-laki dan 27 perempuan, jumlahnya ada 54. Bisa dilanjutkan? Baik, mari kita lanjut, silahkan dibacakan. Muhammad Al-Ajuroni. Ajron. Syifa. Ahmad Syifa. Ajron. Kang Ruslan. Ajron. Ajron. Ruslan. Laili.
Laili Soliha. Ajron. Syifa. Syifa. Ajron. Ajron. Joko. Ajron. 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 Agung Dwi Wildan. Kang Syifa. Laili. Ajron. Ajron. Jono. Ajron. Kang Syifa. Ajron. Rojak. Ajron. Ajron. Syifa. Ajron. Ipul. Muhammad Saiful. Hani. Hani siapa? Hani F. Hani Fernanda. Mario. Mario. Rian. Ajron. Ajron. Jesse. Kang Syifa. Syifa. Ajron. Jesse. Ajron. Syifa. Ajron. Ajron. Syifa. 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 Habis.
Oke. Baik, setelah tadi dilakukan pemungutan suara bakal calon ketua Irmanu, diperoleh 11 orang ya, tapi nanti hanya akan dipilih 3 yang suara terbesar atau suara terbanyak yang akan menjadi calon ketua Irmanu. Yang pertama saya bacakan terlebih dahulu semuanya. Atas nama Ajron atau Muhammad Al-Ajroni dengan angka 26, kemudian Ahmad Syifa 19, yang ketiga 13, yang ketiga Ruslan 2, Laili 4, Joko 1, Agung 1, Rojak 1, Ipul 2, Hani Firnanda 1, Rian 1, Jesse 2, dan total ada 54 suara. Sesuai ya? Maka diputuskan untuk calon ketua Irmanu masa khidmat 2021-2024 itu atas nama Muhammad Al-Ajroni. Silakan maju ke depan. Kemudian yang kedua Syifa atau Ahmad Syifa, dan yang ketiga Laili Solihah. Silakan kepada bakal calon agar menempati tempat yang telah disediakan. Silakan bakal calon dengan segala hormat untuk menempati karpet di sebelah. Laili. Mungkin untuk yang di papan tulis bisa dihapus ya. Mohon bantuannya. Dan ini adalah 3 calon ketua yang nanti akan dipilih oleh teman-teman semua. Tapi sesuai dengan tata tertib yang telah saya sebutkan, bahwa calon ketua diharapkan untuk menyampaikan visi misinya sebagai ketua Irmanu masa khidmat 2021-2024 nanti jika akan terpilih. Silakan dimulai dari suara terbanyak dulu, Muhammad Al-Ajroni. Di waktu berapa? 3 menit dari sekarang. Perkenalkan nama dan langsung visi misinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang telah memilih saya. Karena kenapa saya bisa berbicara innalillah itu karena secara langsung teman-teman memilih dan memberikan amanah ya, walaupun belum secara tidak langsung teman-teman itu memilih saya untuk memegang amanah secara tidak langsung. Dan saya Muhammad Al-Ajroni akan membacakan visi misi sebagai ketua Irmanu 2021-2024. Saya membacakan visi yang pertama, yaitu menjadikan Irmanu sebagai wadah untuk ajang silaturahmi untuk para remaja khususnya di Desa Dawan, umumnya di Kecamatan Tengah Tani. Dan yang kedua yaitu menjadikan Irmanu sebagai wadah untuk mencari ilmu dan belajar mengabdi kepada masyarakat pada umumnya. Misi yang satu yaitu bermanfaat untuk masyarakat
dan memajukan Irmanu sesuai tugas dan poksinya masing-masing. Dan yang kedua yaitu menjadikan organisasi Irmanu sebagai benar-benar organisasi yang terorganisir secara formatur dan yang lainnya. Dan mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya calon yang kedua yakni Ahmad Syifa, disilahkan untuk menyampaikan visi misinya, nama kemudian visi dan misinya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syifa. Saya nggak tahu harus ngomong apa, visi misi saya nggak tahu bener, karena saya nggak ada niatan untuk mau maju gitu loh. Faktor usia meren. Dan saya nggak tahu ngomong apa karena baru pertama kali saya ngomong di depan teman-teman. Ya jadi intinya nanti ke depan intinya tujuannya ingin membantu program dari DKM dan mempunyai kekompakan antara semua remaja masjid. Udah, nanti ke depan nggak tahu mau dalam arti kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya calon nomor 3 atas nama Laili Solihah, disilahkan untuk menyampaikan visi misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Solihah. Visi saya itu membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta berguna bagi agama dan masyarakat sekitar. Misinya yang pertama, menumbuhkan sikap Islami di lingkungan masyarakat. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan kesatuan sesama remaja, baik antar musola sedesa Dawan dan ikatan remaja masjid setengah tani. Yang ketiga yaitu meningkatkan semangat mempelajari Islam dengan adanya rutinan dan kajian yang rutin dilaksanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian visi misinya. Tadi sudah didengarkan bersama-sama bahwa visi misi dari masing-masing calon perlu saya pertegas lagi ya, singkat saja. Untuk Muhammad Al-Ajroni berarti visi misinya itu lebih mendekatkan diri antara Irmanuh dengan masyarakat. Kemudian kalau Muhammad Syifa, mohon maaf, Ahmad Syifa itu membangun kembali kekompakan dan membantu kinerja DKM, dan Laili Solihah itu mempererat persaudaraan dan dekat juga dengan masyarakat. Baik, teman-teman bisa menilai dan bisa memilih, silahkan. Untuk panitia mohon dibantu surat suaranya dibagikan, termasuk calon yang di depan juga tetap dibagikan ya. Suara masih 54. Oh iya maaf.
Pulpen ya, maaf sih. Lebih basah. Yan, foto dikit sih Yan. Orek. 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 Enggak lah, ini bakal slow. Udah di aku. Gak apa-apa, nanti dicampur aja. Biar gak apa. Man? Baik, sudah terkumpul semua surat suara yang tadi dibagikan. Silakan untuk dihitung. Bener ya, acaranya langsung jadi. Oh boleh. Mbak Far, jumlah suaranya 54. Ya. Baik, 54. Ini bisa disatukan saja, Mbak. Ya, disatukan, nanti yang disobek dimasukkan ke itu. Baik, bisa dimulai. Punten agak maju. Baik, mari kita mulai, silahkan. Syifa, 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 Syifa,
Ajron, Ajron, Syifa, Ajron, Laili, Syifa, 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 Ajron, 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 Syifa, Laili, Ajron, Ajron, Kang Syifa, Ajron, Syifa, Syifa, Ajron, Syifa, Laili, Ajron, Ajron, Syifa, Ajroni, Laili, Ajroni, Ajron, Syifa, Ajron, Syifa, Kang Syifa, Ajron, Ajroni, Kang Syifa, Ajroni, Syifa, Syifa, Ajron, Laili, kok Ipul coblos 08? Syifa, oh, Kang Syifa, Kang Syifa, Kang Syifa, Syifa, Kang Syifa, Ajron, Kang Syifa. Kotak suaranya sudah habis.
Dikira kita ada setahun pacar ya. Baik. Jumlah suara calon ketua terpilih Irmanuh 2021-2024. Yang pertama atas nama Muhammad Al-Ajroni mendapatkan 21 suara. Kemudian yang kedua Ahmad Syifa mendapatkan 27 suara. Dan yang ketiga Laili mendapatkan 5 suara dan 1 suara blanko atau abstain. Jumlah seluruhan suara yakni 54 suara sesuai. Jadi pada hari ini telah terpilih ketua baru Irmanuh Masa Khidmat 2021-2024 atas nama Ahmad Syifa dengan jumlah 27 suara. Kepada ketua baru silakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kudu ngomong apa teman asli. Pertama, matur nuwun sangat atas kepercayaannya. Lan jaluk bantuannya. Untuk ke depan Irmanuh lebih bermasyarakat, lebih bermanfaat, lebih maslahat dan segalanya. Dan semoga teman-teman yang belum ikut Irmanuh atau yang aktif tapi belum masuk, saya sarankan lebih masuk aja. Dan saya berharap tidak ada kata anggota aktif atau anggota non aktif, semua aktif. Dan Irmanuh berpotensi banyak. Di Irmanuh contoh sekarang zamannya IT, monggo bagi yang teman-teman mempunyai bakat IT-nya, monggo diperkembangkan kolaborasi bersama tim multimedia Irmanuh. Entah apa. Dan bagi yang vokal atau hadroh, monggo dikembangkan lagi. Intinya ayo bareng-bareng ramaikan masjid ini. Siapa lagi kalau bukan kita? Jangan anggap saya ketua, anggap aja semua teman atau sahabat gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dua patah katanya. Kami ucapkan selamat kepada ketua terpilih, semoga mampu menjadikan Irmanuh kedepannya lebih baik lagi, lebih progres lagi, lebih sukses lagi, dan bisa dikenal di masyarakat lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Kami menunggu untuk formaturnya 2 minggu setelah ini. Saya bacakan lagi. Untuk tim formatur meliputi 2 pengurus lama, 1 ketua terpilih yang dalam hal ini berarti Ahmad Syifa, kemudian 2 pembina. Baik, sekian prosesi pemilihan calon ketua Irmanuh ya, ketua Irmanuh Masa Khidmat 2021-2024. Semoga maslahat untuk semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke MC.
Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi saya juga pengen ngucapin selamat untuk saudara Ahmad Sifa ya, yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi ketua terpilih Irmanuh 2021-2024. Semoga ke depan dapat berjalan dengan baik mengemban amanah ini ya. Mudah-mudahan pengurus segera terbentuk sehingga mampu menjalankan program-program ke depan dengan baik pula. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk acara pamungkas yakni mungkin doa penutup ya Pak, yang akan dibacakan oleh Bapak Agung Bakti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Wassalamu radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabir rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha min jamil hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-salal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma nas'aluka bi fadilati wa bi barakati wa bi karamati suratil Fatihah wa sab'il masani wal Qur'anil azim an taftah lana bi kulli khair wa tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alna min ahlil khair wa an tu'amil lana mu'amalat bil khair fa innaka wali kulli khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina Ya, setelah dibacakan doa tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan berkah untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk selanjutnya jari Kang Ajrone salaman dingin tadi sebelum ucapan selamat Pak, monggo untuk ketua terpilih di depan khusus untuk iya wong lanang wae lah. Jadi wong ada iya untuk remaja putra salaman dulu. Kita berikan selamat untuk ketua yang baru. Untuk selanjutnya nanti kita ada apa makan-makannya. Jangan pulang dulu lah sebentar. Eman dagingnya akeh. Akhirnya saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.